Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi jihadin fi sabilillah ibtigha'a mardatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litakunu ilaiha mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba falaysa minni. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat dan iradatnya kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, wabil khusus yang istiqomah adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam ini yang akan menjauhkan kita daripada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi dan Rasul yang sangat sekali dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni habibana wa nabiyana wa maulana kanzul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada sahabat, para keluarganya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada umatnya selaku umatnya. Dan mudah-mudahan kita nanti diberikan syafaatul udma di yaumil jaza. Amin amin. Amin ya Allah. Hadratil kiram yang kami hormati, keluarga Bapak Ari Ardianto beserta Ibu Yani Dewi, mobil khusus yang kami hormati bapak-bapak, aa, ibu-ibu, atau alim ibu mah teteh, ade-ade, para nenek-nenek, ayah, para janda-janda ya janda. Ayah semoga dengan berkumpulnya kita di sini Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Amin amin. Sebelum itu kita di sini di sore ini berkumpul di sini adalah memenuhi undangannya Bapak Ari Ardianto beserta Ibu Rusiani Dewi. Dalam satu buah hadis disebutkan, idza da'aka fa'jibuhu haqqum muslim 'alal muslim sittun. Jadi apabila kaum muslimin atau tetangga kita ngundang tahlilan, maka kita harus datang. Ada yang mau berangkat haji terus syukuran, maka kita harus datang. Bentuk apapun syukuran, maka kita sebagai muslim dan muslimat harus datang. Adapun kalau tidak suka, kita harus datang. Kita ambil makanannya, kita kasih ke orang, itu jadi sedekah buat kita. Itu pada intinya kita. Di sini Bapak Ari Arianto dan Ibu Rusiani Dewi, sedikit saya mau bicara, tidak panjang-panjang gitu kan. Ada yang penting mah pendek tapi terasanya Bu, dan pada panjang kepada rugu gitu kan.
Di sini mau berbicara sedikit, mumpung masih pada kumpul. Siapa tahu nanti kita sampaikan lagi kepada orang-orang. Berikut juga selaku ini koordinator. Di sini juga saya main di Facebook, di YouTube juga. Siapa tahu nanti kita sampaikan lagi ke orang di situ. Pada intinya ada satu buah rumah atau tempat yang apabila kita masuk ke dalam rumah itu, maka kita dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di surat An-Nur ayat yang ke-28. Itu disebutkan di situ. Rabbi ghfirli wali walidayya walil man khadakhala baiti mu'minan walil mu'minin wal mu'minat dzakaran wa unsa. Gitu. Jadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kenapa setiap yang masuk ke rumah Nabi Nuh, orang yang masuk aja dapat ampunan? Karena orang yang mengisi rumahnya itu adalah satu, orangnya orang soleh. Yang kedua, orangnya ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orangnya ahli dalam membaca Al-Quran. Terus apalagi orangnya ahli dalam berzikir. Gitu. Bahkan suatu buah rumah kalau kita bacakan Al-Quran, maka insya Allah rumah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain ieu mah rumah teh salaki balik datang balik gawainya, maka ngomongkeun batur, ngomongkeun tetangga, justru itu rumah akan menjadi tempatnya setan, jangan salah. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita. Oh, di situ kita ajarkan untuk yang pertama apa? Selalu mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak akan terputus rezeki seseorang apabila orang itu selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tidak akan terputus. Maka di sini introspeksi diri buat kita semua. Mungkin yang selama ini susah dalam kerja, gitu kan? Susah dalam rezeki. Kita pertanyakan seberapa banyak kita membaca Al-Quran di dalam rumah itu. Gitu. Yang pertama itu, orang membaca Al-Quran dapat pahalanya aja per huruf, bukan per ayat. Contoh, di Quran disebutkan alif lam mim. Dari satu huruf Allah ngasih pahala yaitu 30 ganjaran. Alif lam mim itu 3 huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim menjadi 30 ganjaran. Karena Allah kesifatan sifat rahman gitu. Nah itu, maka dari itu apalagi ini ya Ardian mohon Bapak Ari Ardianto dalam menempati rumah ini disunnahkan yang pertama, kalau kita menempati satu buah bangunan atau kontrakan atau mes gitu kan, maka disunahkan yang pertama dibacakan surat Al-Baqarah yang pertama. Yang kedua dibacakan Al-Fatihah gitu kan. Terus surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, akhir surat Al-Baqarah gitu. Lalu ayat kursi, lalu yang terakhir la ilaha illallah. Dalam satu buah hadis, barang siapa orang yang membaca la ilaha illallah tetapi lahnya dipanjangkan, maka sebanyak 4.000 dosa yang kecil-kecil Allah ampuni. Itu hadisnya sahih. Gitu kan? Tetapi la-nya harus dipanjangkan. Gitu. Karena itu adalah hadis sahih. Maka perbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakanlah apalagi bagi yang penghuninya. Kalau mau tidur dibiasakan jangan putus wudu. Ini mau ke ibu-ibu, mau ke bapak-bapak. Suka ibu-ibu abdas sebelum tidur. Alhamdulillah. Ada yang suka, ada yang enggak. Ya kan? Dan dia sebelum tidur pakai
pon ganti MG slow anu harga 500 tuh pon teh Pak anu panen 28 harganya teh anu beureum 35 apal di dia dari si abi besok mau sami gitu kan boleh pakai itu boleh tetapi abdas dulu gitu. Barang siapa orang yang menjaga wudunya terus dia tidur, maka sebanyak 70.000 malaikat akan menjaga dia di kala tidurnya dan akan dijauhkan daripada malah bahaya dari gangguan jin dan syaitan. Itu diantaranya. Makanya jangan kaget nih kalau ada suatu rumah kemalingan, kebakaran, pertanyakan di situ. Barang siapa orang yang punya wudu maka akan dijaga oleh malaikat. Bapak juga sama. Sebelum tidur tuh wudu dulu lagi mah. Wudu kopi. Wudu dulu. Sekali. Wudu dulu, abdas dulu. Setelah itu biasakan baca qul falaq binnas ayat kursi. Dan ada satu amalan yang paling dasar. Dikala kita tidur, walaupun kita tidur, malaikat sampai lelah mencatat amalannya. Apa? Dikala kita setelah abdas, terus sholat sunat, kalau bisa disambung dengan baca surat Al-Mulk, terus baca Qul falaq binnas ayat kursi, lalu di situ kita berucap, ya Allah, apabila tadi siang aya anu ngomongkeun abi, aya anu mendolimi abi, walaupun kita gak tahu, ada yang mengkhianati abi, ya Allah tolong ampuni dia, gitu kan. Doakan yang baik. Ini jadikan sedekah saya untuknya. Maka apabila kita tidur, maka pahalanya akan terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia lagi tidur. Sampai malaikat berebut mencatat amalan itu. Maka biasakanlah untuk sebelum tidur mendoakan. Jangan lupa apalagi baca surat Al-Hasyr. Sebanyak malaikat 70.000 malaikat, gunung, aras, bumi, langit akan mendoakan itu orang yang sebelum tidur dia membaca surat Al-Hasyr. Itu jelas daripada fadilah dan keutamaan surat Al-Hasyr. Kalau tidak mampu kita ambil ujungnya 4 ayat surat Al-Hasyr. Barang siapa orang yang membaca surat Al-Hasyr di ujung, gitu kan, maka sebanyak 70.000 malaikat akan mendoakan dia daripada kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Malaikat udah jelas bu dekat sama Allah, udah pasti dekat pengijabannya. Kalau kita belum tentu, bibir kita loba dosa, tangan kita banyak dosa, mata kita, gitu kan, hati kita apalagi, gitu. Kalau malaikat udah pasti cepat dikabul karena malaikat adalah makhluk yang gak punya dosa. Barang siapa orang yang membaca di akhir surat Al-Hasyr, maka sebanyak 70.000 malaikat akan mendoakan dia daripada dosa-dosa. Itu diantaranya. Lau anzalna hadzal Qur'ana jabalin, itu di 4 ayatnya di situ di surat Al-Hasyr. Nah, Al-Hasyr ada di situ Al-Hasyr. Itu diantaranya fadilah atau keutamaan surat Al-Hasyr. Gitu. Kalau tetap ujungnya aja. Gitu. Di situ cuma 4 ayat. Bacanya maghrib dan subuh atau setelah habis sholat subuh. Kenapa Allah memberikan berbagai amalan kepada umatnya? Karena Allah itu tahu manusia itu kesifatan sifat bosan bu. Ngamalkeun ieu aya bosan. Maka di situ banyak sekali yang Allah berikan melalui junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasul, pintu aku tertutup dari hari rezeki. Mau buka dagang bangkrut, bahkan sampai modal-modalnya gak balik. Mau buka pertanian, pintu rezeki ditutup. Buka apapun juga tertutup rezeki. Qala Rasulullah Sallallahu, di situ bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah anda tidak tahu zikirnya malaikat, tasbihnya para makhluk, yaitu Subhanallah walhamdulillah, Subhanallahil adzim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adzim, astagfirullah. Barang siapa orang yang membaca zikir itu 100, tapi setelah sholat sebelum sholat subuh, yaitu qobliyah subuh dibaca berapa kali? 100 kali.
maka laksanakanlah itu amalan. Nah, maka dilaksanakanlah amalan itu. Setelah beberapa bulan datang lagi, ya Rasulullah, aku sekarang dikejar-kejar dunia, bahkan apapun aku jadi setelah mengamalkan itu tasbih, gitu kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Itu sahih, itu ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak amalan-amalan yang apabila kita mau mengamalkannya, karena Allah saking sayangnya kepada umat, pada junjunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak amalan-amalan. Yang tawisnya badai mengamalkan Fatihah mangga sebanyak 40 kali. Apapun hajat kita udah pasti diijabah. Tetapi ingat, rahasia dari baca Fatihah itu ada dua, Bu. Mungkin ini koreksi buat kita nih. Kalau kita membaca Fatihah seperti itu, alhamdulillah kita selamat, walaupun selama ini kita melaksanakan ibadah sholat walaupun beribu-ribu rakaat. Ada dua cara membaca. Yang pertama, minimal di bibir baru di kolbi. Contoh di bibir Bismillahirrahmanirrahim, di kolbi juga sama ikut gitu. Itu minimal. Bismillahirrahmanirrahim, di kolbi juga sama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sama nih. Tetapi harus dengan rasa di situ. Ulah polos-polos. Contoh pas iya karena abudu dan ka Gusti Abi nyumpun ibadah dan ka Gusti Abi nyumpun, di situ kita mengelas ke Allah. Terus yang terakhir yang paling afdol, ini bacaan Fatihahnya para aulia, para tabi'in. Di antaranya di kolbi dulu baru diucap. Itu yang paling afdol. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, lalu di bibir Bismillahirrahmanirrahim, di kolbi deh Alhamdulillahirabbil alamin, diucap di bibir Alhamdulillahirabbil. Itu di antara dua itu mangga. Kalau kita selama ini membaca seperti itu, beruntung kita selamat. Itu yang benar. Tapi minimnya yang tadi di bibir baru di kolbi, itu yang minim. Tetapi kalau mau ngejar para tabiin, para sahabat, di kolbi dulu, gitu kan? Nah, setelah itu pas di iya karena budu, jangan lupa pakai tasbih. Kan sok ada orang ke iya karena budu, jadi lain ke Allah lagi ibadahnya. Iya karena budu muka Gusti Abi ibadah, wa iya karena stain dan ka Gusti Abi nyuhunkeun pertolongan. Itu kalau pakai tasdid, gitu kan? Kalau nggak pakai tasdid, ya mintanya ke iblis. Iya karena budu, iya karena stain muka Gusti lain, jadi bukan ke Gusti lagi, ka iblis Abi ibadah dan ka iblis Abi nyuhunkeun pertolongan. Hati-hati, cuman bedanya baca iya dan iyanya aja, gitu. Mau panjang pendek sini. Nanti cuman mengingatkan pas di bacaan di surah Yasinnya, di sini kan ada permintaan surat Yasin. Pas di ayat yang ke-76, fala yahzunka qauluhum, di situ ada waqaf wasol, maka berhenti. Kalau dilabrak itu haram hukum baca Yasin. Makanya mungkin selama ini doa kita terijabah dina baca surat Yasin, mungkin dina surat itu, dina ayat itu kita labrak. Coba lihat di ayat yang ke-76. Di situ ada waqaf wasol. Waqaf wasol diatur harus berhenti. Harus ngambil napas dulu. Fala yahjunka qaulihim. Eureun ngambil napas. Lamun eta dilabrak, maka baca surat Yasinnya hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ada waqaf wasol yang dilabrak. Nah, mungkin selama ini kita sering baca surat Yasin, berapa ribu kali baca surat Yasin, itu yang dilabrak. Pantesan doa kita itu nyampe ke Allah, karena itu dilabrak. Coba lihat ya, ayat yang ke-76. Ya, betul ya. Coba tuh. Fala yahjunka qauluhum. Ambil nafas dulu. Gak boleh langsung. Kenapa harus berhenti? Karena ada waqaf lazim yang diaturkan, kita harus ngambil nafas di situ. Lamun henteu haram baca Yasinnya.
karena kita mengada-ngada, nah, gitu kan. Nah itu, ini mah cuma sekedar mengingatkan aja. Di ayat yang ke 7, fala yahjunka qauluhum, canak napas, baru dilanjut. Nah itu yang benar, karena ada wakof lagi. Namun itu dilabrak, yang baca yasinnya adalah haram. Gitu. Mungkin selama ini aduh nah baca yasin, tapi itu dijabah wae, ya mungkin itu penyebabnya. Penyakitnya di situ. Udah berapa kali, berapa ribu kita baca yasin. Itu dihantar. Nah sebelum kita